Halo semuanya, kami dari kelompok 8A. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dalam bentuk poster yang telah kami buat, yaitu mengenai produktivitas primer dari Makrofita, yaitu Salvinia sp. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julieta Zara Kabalmai dengan NIM X142. Saya Nindya Arasati dengan NIM C262. Halo semuanya, nama aku Ikmas Agustina dengan NIM C2222. Saya Aisyah Syifaul dengan NIM C282. Saya Sacio dengan NIM C266. Saya Adrian dengan NIM C211. Nah, saksikan ya video presentasi kelompok kami. Bye-bye. Nah, kami masuk saja langsung pada pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Untuk pendahuluan itu, jadi Salvinia adalah jenis tumbuhan air dari keluarga Salviniaceae yang termasuk dalam kelompok paku-pakuan. Tumbuhan ini biasanya mengapung di permukaan air dan memiliki daun berbentuk bulat atau oval yang berlapis-lapis serta permukaan daunnya itu berbulu halus. Salvinia dapat ditemukan di danau, kolam, atau sungai yang tenang. Tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Sehingga praktikum ini itu dilakukan untuk menentukan laju pertumbuhan relatif dan doubling time dari Salvinia sp yang diukur dalam skala laboratorium. Untuk selanjutnya akan menjelaskan metode yang akan dijelaskan oleh Ani. Baik, untuk metodenya pada waktu dan tempatnya itu kami melaksanakannya dari rentang waktu 21 Oktober sampai 4 November 2024 yang bertempat di Lab 21. Berikut merupakan alat bahan yang tersedia. Ada nampan, kemudian ada kertas sari, ada penggaris, ada spidol, kemudian ada pipet, tisu, gelas ukur, pinset, tisu, air, dan juga bahan berupa sampel Salvinia dan larutan. Kemudian ada beberapa prosedur kerjanya, itu pertama dimulai dari menyiapkan alat bahan yang sudah tersedia, kemudian masukkan 3/4 air ke dalam wadah yang sudah terdapat di transek, yang sudah dapat transek di dalamnya. Lalu letakkan sampel Salvinia ke dalam bucket, kemudian amati data kualitas air dan nutrien pada H0 dan H14, kemudian amati ulang pada H12, H2, H4, H6, H8, H10, H12, H14, dan lakukan pengukuran jumlah daun dan luas penutup pada H0. Selanjutnya analisis data akan disampaikan oleh teman saya. Ya, dimana kita melakukan analisis data itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada penentuan jumlah daun dan luas penutupan tumbuhan air. Dimana di sini kita mengukur kualitas air dan amati tumbuhan air dilakukan sebelum mengamati jumlah daun dan luas penutupan. Lalu yang kedua ada penentuan laju pertumbuhan relatif, dimana di sini kita melakukannya dengan rumus yaitu relative growth rate sama dengan ln xt dikurang ln x0 per t. Lalu yang ketiga ada penentuan doubling time, dimana kita menentukan juga dengan menggunakan rumus yaitu doubling time sama dengan ln 2 dibagi relative growth rate. Lalu selanjutnya lanjut ke hasil. Oke, selanjutnya ada hasil dari DO dan pH. Berdasarkan hasil grafik menunjukkan bahwa pada DO dan pH dalam sampel air mengalami fluktuasi ringan selama 12 hari perawatan, namun secara umum stabil. Pada DO memulai di sekitar 6 mg per liter sedikit menurun pada H2, lalu kembali naik pada H6, dan seterusnya berada di kisaran awal hingga H12. Sedangkan pH berada di sekitar 5,5 hingga 6. Selanjutnya untuk grafik suhu dan intensitas cahaya. Pada grafik ini menunjukkan perubahan suhu dan intensitas cahaya selama periode pengamatan 12 hari. Suhu garis hitam mulai dari sekitar 28,8 derajat Celcius pada H0 mengalami kenaikan tajam hingga mencapai sekitar 30,5 derajat Celcius pada H2, lalu berfluktuasi sedikit di sekitar rentang 28,5 hingga 30,5 derajat Celcius. Hingga akhir pengamatan di H12, intensitas cahaya garis oranye juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dimulai dari sekitar 6.000 lux pada H0 hingga naik puncaknya mendekati 10.000 lux pada H8 dan kemudian menurun sedikit variasi hingga H12. Lalu untuk tabel nutrien, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil amonia mengalami penurunan antara awal dan akhir, yaitu 1904 menjadi 0,8130, sedangkan untuk hasil nutrien lainnya mengalami kenaikan. Nutrien awal sebesar 0,0082, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,3130. Tingkat awal sebesar 0,2927, mengalami kenaikan menjadi 2
0,3770. Begitu juga dengan ortofosfat yaitu sebesar 0,807 dan mengalami kenaikan di akhir menjadi 0,0867. Lalu selanjutnya terdapat hubungan waktu dan jumlah daun. Grafik ini menunjukkan hubungan antara waktu dan jumlah daun besar pada suatu tanaman pada awal pengamatan H0 hingga H4. Terdapat peningkatan yaitu jumlah daun besar terlihat stabil hingga H12-nya. Lalu yang terakhir itu ada grafik hubungan waktu dan luas penutupan. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa hubungan waktu dengan luas penutupan daun makrofita pada pengamatan awal H0 hingga hari ke H12. Luas penutupan awal berada di sekitar 3% dari H0 hingga H6. Terjadi peningkatan bertahap mencapai puncak sekitar 4% pada H6. Setelah itu penurunan signifikan pada H8, di mana luas penutupan turun menjadi 3%, kemudian stabil hingga H10 pada H12 mendapat sedikit peningkatan. Lalu yang terakhir ada tabel RGR luas penutupan dan DT luas penutupan. Tabel merupakan hasil dari laju pertumbuhan relatif dan double time. Laju pertumbuhan relatif 12 hari 0,0152, kemudian double time sama 12 hari 45,6214. Sekian dari hasilnya. Selanjutnya ada pembahasan yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, hasil dari pengamatan selama 12 hari menunjukkan bahwa kualitas air di lokasi pengamatan tersebut yaitu stabil dengan kadar DO-nya sekitar 6 mg per liter dan pH antara 5,5 hingga 6 yang mendukung kehidupan akuatik. Meskipun ada fluktuasi yang kecil pada suhu dan intensitas cahaya, perubahan ini tidak berdampak negatif pada kondisi perairan. Penurunan konsentrasi amonia serta peningkatan nitrat dan ortofosfat mengindikasikan aktivitas biologis. Pertumbuhan salvinia meningkat signifikan sehingga pada hari keempat dan stabil pada hari ke-12 dengan laju pertumbuhan relatif 0,0152 dan waktu pengadaannya 45,62 hari, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang baik sangat mendukung pertumbuhan makrofita. Sekian video dari kelompok kami mengenai produktivitas primer makrofita yaitu Salvinia sp. Kami dari kelompok 8A, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih.